Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1829 sampai bab 1832. Oh, menarik, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Aku ingin membunuhmu sekarang juga. San Sao Huang mencibir. Ye Chong berkata, apakah kamu tidak ingin memasuki danau dewa musim semi? San Sao Huang mengangkat matanya, apa yang kamu katakan? Ye Chong tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa ada mantra sihir kuno di luar danau dewa musim semi. Formasinya menjaga, dan bahkan Anda, ketua istana-istana hantu musim semi, tidak bisa masuk. Namun, saya bisa menghancurkan formasi pelindung. Pada saat ini, mata San Sao Huang yang terbuka menyipit dan dia menatap dengan cermat, menatap Ye Chong, seolah dia ingin melihat melalui Ye Chong. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan penguasa istana kepadanya sebelumnya. Orang luar tertentu yang memasuki reruntuhan dewa musim semi akan mampu menghancurkan lingkaran sihir, menggunakan lawan, dan kemudian membunuh lawan. Itu akan menjadi kesempatan untuk memasuki musim semi, danau dewa. Tampaknya teknik perhitungan kepala istana sangat kuat. Jika apa yang dikatakan anak ini benar, dia benar-benar dapat memutus lingkaran sihir di luar danau dewa musim semi. Jika Anda bisa memasuki danau dewa musim semi dan mendapatkan tulang wanita giok dewa musim semi, penguasa istana pasti akan mendapatkan hadiah yang berlimpah. Pikiran San Sao Huang berpikir cepat, bagaimanapun, di depannya, Ye Chong hanya akan mati jika dia ingin menimbulkan masalah. Memikirkan hal ini, San Sao Huang memutuskan, baiklah, saya akan mempercayai Anda sekali, tetapi jika Anda berani bermain trik, saya punya 10.000 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, tentu saja. Jadi, Ye Chong berhasil bergabung dengan tim San Sao Huang dan mengikuti mereka ke Danau Dewa musim semi dengan cara yang megah. Danau Dewa musim semi terletak di area tengah reruntuhan Dewa musim semi. Di kaki reruntuhan Dewa musim semi, gunung tertinggi, Gunung Dewa musim semi, terdapat sebuah danau besar yang jernih, yaitu Danau Dewa musim semi. Danau Dewa musim semi sangat besar sehingga Anda tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas. Dan air danaunya sangat jernih. Namun, danau yang indah dan jernih seperti itu bukan untuk dimainkan orang. Karena apapun yang bersentuhan dengan air di danau tersebut, ia akan mati tersambar petir dalam sekejap. Di sekitar Danau Dewa musim semi, beberapa hewan bodoh sering datang untuk minum air. Begitu lidah mereka menyentuh air Danau Dewa musim semi, sambaran petir menyambar, memotongnya menjadi tumpukan minuman bersoda dan mengubahnya menjadi pupuk di tepi Danau Dewa musim semi. Oleh karena itu, vegetasi di samping Danau Dewa musim semi tumbuh sangat subur. Masyarakat yang tinggal di desa terpencil sudah lama terbiasa melihat sambaran petir di sini lebih dari belasan kali dalam sehari. Ketika Ye Chong, San Sao Huang dan yang lainnya tiba di Danau Dewa musim semi, saat itu adalah sore hari ketika matahari paling terang. Sinar matahari yang cerah menyinari air Danau Dewa musim semi, ombaknya berkilauan dan terlihat sangat damai dan indah. Tidak ada yang menyangka ada niat membunuh di balik layar ini. Air danau sangat jernih memantulkan langit biru dan awan putih. Terlihat banyak ikan putih gemuk terbang bebas di dalam air. Saat ini, terdengar suara lolongan dari langit, entah dari mana asalnya, seekor elang hijau dengan kepala tercengang. Ia berputar beberapa kali di atas Danau Dewa musim semi, lalu menyelam untuk menangkap ikan di air. Ye Chong menyaksikan tanpa daya saat elang terbang ke danau. Ia mengulurkan dua cakarnya yang tajam, mencoba meraih ke dalam air dan menangkap ikan putih besar di dalam air. Namun, ketika cakarnya baru saja menyentuh air danau,
guntur meledak di udara. Kemudian, sambaran petir putih jatuh dari langit dan menyambar elang tersebut. Elang menjerit, detik berikutnya asap putih mengepul, dan tubuh elang hangus dan jatuh ke air, berubah menjadi makanan ikan. Ye Chong tidak bisa tidak kagum ketika melihat adegan ini. San Shaohuang berkata dari samping, "Anda lihat, ini adalah susunan pelindung Danau Dewa musim semi. Siapapun yang berani menyentuh permukaan Danau Dewa musim semi akan disambar petir sampai mati." Faktanya, San Shaohuang pernah mencobanya sekali sebelumnya. Aku ingin memaksakan diri untuk turun ke dasar danau. Namun, dia tidak berhasil. Bekas luka di wajahnya masih tersisa saat itu. Ye Chong mengangguk. Faktanya, dia telah melihat ada lingkaran sihir besar, formasi guntur musim semi, yang disusun di sekitar Danau Dewa musim semi. Inilah kekuatan guntur dan kilat alami langit dan bumi. Sebagai kekuatan serangan lingkaran sihir akan memberikan pukulan yang fatal bagi siapapun yang menyentuh saklar lingkaran sihir, yaitu menyentuh air danau. Wah, bukankah kamu bilang ada cara untuk memecahkannya? Sekarang, aku akan memintamu untuk memecahkannya. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, aku akan melemparkanmu ke dalam air sekarang, kata San Shaohuang. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, area di sekitar Danau Dewa musim semi sebenarnya adalah formasi guntur musim semi. Tidak sulit untuk memecahkannya. Anda hanya perlu mengikuti metode altar bintang 7 Kong Ming, dari Seven Star Altar, ya. Apa? San Shaohuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong tersenyum dan berkata, Kong Ming adalah temanku, dia sangat pintar. Kalau begitu lakukan dengan cepat. San Shaohuang terlalu malas untuk terus memperhatikan Ye Chong, teman yang pintar ini. Ye Chong melanjutkan, kamu bisa melakukannya jika kamu ingin aku melakukannya, tetapi orang-orangmu perlu bekerja sama denganku, tidak masalah. Bagaimana kamu bekerja sama? Pada saat ini, San Shaohuang juga harus mendengarkan kamu Chong. Ye Chong berkata, pertama kirim 30 orang untuk menduduki bagian barat, lalu 30 orang untuk menempati bagian selatan, dan kemudian 30 orang untuk menempati bagian timur. Dan bagian utara adalah pusat dari seluruh formasi guntur musim semi. Jadi harus diatur ada orang yang super sakti di sana. Saya khawatir orang tersebut hanya akan dilayani oleh Anda sendiri, pemilik warung. Selain itu, sekarang kami sedang memerintahkan masyarakat untuk membangun platform setinggi 3 meter di sudut tenggara, dan letakkan papan kayu di platform tinggi, panjangkan 5 meter ke arah danau. Permintaan dari Ye Chong ini sangat aneh. San Shaohuang berpikir sejenak dan menyetujui permintaan Ye Chong. Bagaimanapun, dia bisa melihat gerakan Ye Chong kapan saja. Kapanpun Ye Chong berani melakukan trik, dia akan menjadi orang pertama yang membunuh Ye Chong. Segera, platform tinggi di sudut tenggara yang diminta oleh Ye Chong dibangun. Secara keseluruhan, ini lebih mirip platform dalam kompetisi menyelam. Ye Chong berjalan ke platform tinggi dan berkata kepada San Shaohuang, baiklah, atur orang-orangmu untuk berdiri di berbagai arah. Saya akan naik ke panggung untuk melakukan latihan. Ini akan berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, akan ada kabut tebal di danau. Saat itu adalah ketika saya menghancurkan formasi guntur musim semi. Tapi ingat, orang-orang Anda tidak boleh bergerak ketika kabut datang. Itulah kuncinya. San Shaohuang sedikit aneh. Mengapa, Ye Chong berkata, sudah kubilang. Tapi kamu tidak mengerti. Lakukan saja apa yang aku katakan. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? San Shaohuang sangat marah. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Yang terbaik adalah pecahkan hantu ini. Formasi. Jika tidak, kamu tahu keseriusan konsekuensinya. Sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chong. Jadi dia harus mengertakkan gigi dan mengatur agar anak buahnya berada di tempatnya. San Shaohuang membawa 60 orang, ditambah 30 orang yang awalnya ditempatkan di sana. Totalnya ada 90 orang. Menurut instruksi Ye Chong, mereka menduduki 3 arah timur, barat dan selatan. San Shaohuang secara pribadi menjaga wilayah utara. Ye Chong, sebaliknya,
berpura-pura dan duduk bersila di ujung papan kayu yang digantung. Air di danau ini tenang dan jernih, dan jarak pandang ke sekelilingnya bagus. Meski permukaan danau yang luas terbentang berjauhan di 4 arah yaitu timur, barat, selatan dan utara, namun setiap orang di 4 posisi tersebut dapat saling melihat. Dari posisinya, San Shaohuang juga bisa melihat Ye Chong di sudut tenggara. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan tipuan Ye Chong. Ye Chong, di sisi lain, dengan tenang duduk bersila. Dengan cara ini, 3 hari penuh berlalu. Setiap orang adalah master, jadi meskipun mereka tidak tidur atau makan selama 3 hari, itu tidak akan menjadi masalah. Di pagi hari ketiga, seperti yang dikatakan Ye Chong, ada kabut tebal di danau. Namun, ini bukan yang dilakukan Ye Chong. Dia hanya menghitung fenomena langit dan tahu bahwa hari ini akan berkabut. Untuk sesaat, kabut tebal memenuhi danau, permukaan danau yang semula memiliki visibilitas tinggi, tidak lagi bisa melihat dengan jelas ke seberang. San Shaohuang, yang berada di utara, hanya bisa melihat samar-samar sosok Ye Chong. Ye Chong melihat waktunya hampir habis, jadi dia berdiri. Dia diam-diam mengeluarkan 4 jimat batu giok. Kemudian, Ye Chong menjentikkan jimat giok ke 4 arah timur, barat, utara dan selatan. Jimat giok kecil itu terbang ratusan meter jauhnya dengan jentikan Ye Chong. Kebetulan jatuh ke danau, dekat pantai. Ketika jimat giok memasuki air, itu menyebabkan susunan guntur musim semi bergetar. Pada saat ini, 4 guru agung jatuh dari langit, menyambar ke 4 arah yaitu timur, barat, utara dan selatan. Karena Ye Chong baru saja menggerakkan tangan dan kakinya, guntur tidak mengenai jimat batu giok, tetapi langsung menghantam kerumunan di 4 arah yaitu timur, barat, utara dan selatan. Semua orang ketakutan, tapi sekarang sudah terlambat. San Shaohuang, kepala pemilik kios, melihat ini dan berkata dalam hatinya, tidak. Pada saat kritis, dia membentuk perisai pelindung besar di atas kepalanya. Detik berikutnya, guntur dan kilat menyambar, dan terdengar suara ledakan. Perisai pelindung San Shaohuang terkoyak dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia terjatuh kembali lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak mati tersambar petir dan sudah dianggap sebagai master di antara para master. Meski begitu, baju dan rambutnya terbakar, dan tangannya terbakar merah. Orang-orang di arah lain tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Meskipun 30 orang berkumpul, mereka masih tidak mampu menahan kekuatan guntur dan kilat. Hanya terdengar 3 suara teredam, bum, 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 guntur dan kilat masing-masing menyambar timur, barat, dan selatan. Di setiap arah, sedikitnya belasan orang hangus. Bahkan orang-orang di pinggiran cukup beruntung untuk tidak mati, tapi mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Untuk sementara waktu, terjadi kekacauan di samping danau dewa musim semi. Inilah tujuan Ye Chong. Meskipun dia memiliki cara untuk sepenuhnya menerobos formasi guntur musim semi, dia tidak ingin melakukan itu. Dia baru saja membuat lubang di formasi guntur musim semi, dan ketika guntur dan kilat menyerang yang lain, dia mengambil kesempatan untuk memasuki danau dewa musim semi. Karena dia masih perlu menggunakan formasi Spring Thunder untuk melawan pemilik kios San Shaohuang dan lainnya. Sambil memanfaatkan guntur dan kilat, Ye Chong melompat ke udara hampir pada waktu yang bersamaan, lalu melompat ke danau dengan postur menyelam yang sempurna. Saat Ye Chong menyentuh air danau, itu terjadi saat petir meledak. Kekuatan formasi guntur musim semi tersebar di 4 arah, timur, barat, utara dan selatan, sehingga tidak ada kekuatan untuk menyerang Ye Chong. Ye Chong dengan mudah masuk ke dalam air. Ketika guntur dan kilat berlalu, kabut di danau menghilang, dan danau dewa musim semi menjadi tenang kembali. Ketika San Shaohuang memandang Ye Chong, dia menemukan bahwa Ye Chong hilang. Dia hanya melihat riak besar yang disebabkan oleh Ye yang bergegas ke dalam air. Apakah anak ini akan jatuh? Apakah formasi guntur musim semi telah rusak?
San Shaohuang berpikir dan ingin mengikutinya ke dalam air. Saat ini, banyak murid dari barat yang paling dekat dengannya sudah datang berlarian. "Laporkan ke bos, banyak saudara kita yang mati," kata murid tercepat. San Shaohuang hendak masuk ke dalam air ketika dia memikirkannya dan punya ide lain. San Shaohuang tiba-tiba menarik seorang murid di sebelahnya, menjentikkannya, dan melemparkan murid tersebut ke dalam danau. Ketika muridnya baru saja menyentuh danau, formasi guntur musim semi diaktifkan kembali, dan kilat putih jatuh, menghantam muridnya. Murid ini bahkan tidak sempat berteriak dan berubah menjadi arang. Semua orang tercengang, tapi San Shaohuang mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Apa yang terjadi?" Dia tidak mengerti. Formasi guntur musim semi masih ada, jadi bagaimana Ye Chong turun? Kemudian, dia melihat ke arah platform menyelam di kejauhan. Apakah mungkin hanya dalam posisi itu? San Shaohuang berpikir dalam hati. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, San Shaohuang dengan cepat bergerak menuju platform menyelam. Segera, San Shaohuang naik ke peron. Dia berdiri di atas papan kayu yang ditangguhkan dan memandangi danau yang tenang di bawah. "Jika kamu melompat dari sini, apakah itu benar-benar tidak akan memicu formasi guntur musim semi?" San Shaohuang tidak yakin. Pada saat ini, dia berbalik dan melihat banyak murid istana hantu musim semi di belakangnya. Ketika para murid melihat tatapan gila San Shaohuang, mereka semua mundur ketakutan. Sepertinya tidak ada yang mau dekat dengan San Shaohuang. San Shaohuang mendengus dingin, mengangkat tangannya, menunjuk ke arah seorang murid, dan kemudian meraihnya ke udara. Di udara, kekuatan isap yang kuat tiba-tiba muncul, menghisap murid itu secara langsung. "Tidak, jangan, tolong selamatkan hidupmu." Pemilik kios murid itu berjuang, tetapi tidak berhasil. Segera, murid itu tersedot ke tangan San Shaohuang. San Shaohuang tidak menunjukkan belas kasihan, meraih murid itu di tangannya, dan kemudian melemparkan murid itu ke danau di dekat kakinya. Demikian pula, segera setelah muridnya menyentuh danau, sambaran petir lain jatuh dari langit, langsung menghancurkan tribun dan muridnya menjadi berkeping-keping. Untungnya, San Shaohuang melihat peluang itu dengan cepat dan langsung menyingkir sedetik sebelum petir menyambar. Tampaknya formasi Spring Thunder belum dihancurkan. Baru pada saat itulah San Shaohuang menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chong. Dia mengertakkan gigi dengan kebencian, "Brengsek, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah menjadi manusia." San Shaohuang menghancurkan batu besar di sebelahnya dengan satu pukulan. Banyak murid yang begitu ketakutan sehingga mereka menundukkan kepala dan berdiri di belakang San Shaohuang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, kelilingi danau dewa musim semi dan jagalah dengan hati-hati. Aku tidak percaya anak ini tidak akan pernah muncul. Selama dia muncul, itu akan menjadi kematiannya, raung San Shaohuang. Saat ini, Ye Chong sudah menyelam ke dasar danau dewa musim semi. Danau dewa musim semi tidak hanya sangat besar, tetapi juga sangat dalam. Ye Chong membentuk masker udara di sekeliling dirinya, memungkinkan dia bernapas lega di dalam. Untung saja air telaga ini sangat jernih, meski airnya sangat dalam, namun sinar matahari dari atas masih bisa menyinari air telaga dan menyinari dasar air. Dengan sedikit cahaya ini, Ye Chong bisa melihat pemandangan sekitarnya. Ye Chong akhirnya memasuki danau dewa musim semi setelah melalui banyak bahaya. Langkah selanjutnya adalah mencari jade Lady Bones, dewa musim semi. Terlebih lagi, Ye Chong tahu bahwa San Shaohuang sekarang sangat marah dan menunggunya di danau. Dia belum tahu bagaimana cara keluar, tapi sekarang, saya tidak bisa berpikir banyak. Yang terpenting sekarang adalah menemukan jade Lady Bones of the God of Spring di sepanjang dasar danau terlebih dahulu. Namun dasar danau ini memiliki luas yang sangat luas. Tidak mudah untuk menemukan tulang belulang dewa musim semi dan gadis giok di danau ini. Ye Chong sedang berenang sendirian di air, berenang cepat sambil mengamati lingkungan di kedua sisi, tidak melewatkan detail apapun.
Dia juga tidak tahu dalam bentuk apa tulang wanita giok dewa musim semi itu akan ada. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya bertanya pada perawan musim semi. Sekarang aku hanya bisa melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala. Namun, dasar danau itu terlalu besar. Ye Chong mencari dalam waktu lama tetapi tetap tidak menemukan apapun. Setelah mengembara untuk waktu yang tidak diketahui, ladang besar tanaman air tiba-tiba muncul di depan Ye Chong. Ini bukan tanaman air melainkan rumput laut yang tumbuh di danau. Setiap tumbuhan air memiliki panjang beberapa meter dan sangat lebat. Tumbuhan air ini berada di dalam air, meliuk perlahan mengikuti gelombang air, seperti pita satu persatu. Setelah Ye Chong melewati kelompok tanaman air ini, dia menemukan ada sebuah gua di dalamnya. Di balik tanaman air, tampak seperti reruntuhan kota tua kuno yang terendam air. Namun sebagian besar tembok kota di sini telah runtuh, dan sebagian besar rumah juga runtuh. Di tengah reruntuhan kota tua terdapat kolosseum mirip dengan Roma kuno, yang relatif terpelihara dengan baik. Di kolosseum terdapat arena melingkar yang sangat besar. Di belakang ring terdapat ratusan pilar yang dikelilingi oleh 3 orang. Beberapa pilar telah patah, sementara lainnya masih utuh. Yang paling aneh adalah di bawah setiap pilar terdapat kotak kristal. Ada benda berbeda yang ditempatkan di setiap kotak kristal. Ye Chong melihat lebih dekat dan mau tak mau matanya berbinar. Karena dia menemukan bahwa benda-benda di dalam kotak kristal ini sebenarnya adalah harta karun. Ye Chong terkejut dan bahagia. Dia tidak pernah menyangka ada tempat seperti itu di bawah danau dewa musim semi. Harta apapun di dalam kotak kristal ini akan sangat berharga saat dikeluarkan. Meski kebanyakan tidak sebagus senjata spiritual Jadeling Flying Ring di tangan Black Widow Aqiao. Tapi nilai harta karun ini pasti jauh lebih tinggi dari level pedang yang digunakan di gigi ketiga. Kemudian, Ye Chong menemukan sesuatu yang sangat istimewa di dalam kotak kristal di tengahnya. Tampaknya itu adalah sekumpulan tulang manusia, sangat kecil, dan seharusnya milik seorang wanita. Hanya saja tulang ini tidak berwarna putih, melainkan berwarna hijau zamrud, dan sekujur tubuhnya memancarkan fluoresensi hijau cerah. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chong juga tahu bahwa ini pasti tulang giok wanita dewa musim semi yang sangat senang dia baca. Ye Chong sangat gembira dan hendak berenang. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan Ye Chong, menghalangi jalan Ye Chong. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan hitam itu ternyata adalah alien setengah manusia setengah gurita. Ia memiliki tubuh bagian atas berbentuk manusia dan tubuh bagian bawah dengan 8 tentakel gurita. Meski terlihat aneh, namun tetap saja lucu, Ye Chong belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu. Makhluk aneh ini bertanya, "Manusia, apakah kamu menginginkan harta karun di rumah harta karun King Luo?" Rumah harta karun King Luo, Ye Chong memandangi deretan kotak kristal, lalu mengangguk, "Ya, aku ingin itu tulang wanita giok dari wakil dewa musim semi." Ye Chong tidak menghindar dan berkata langsung pada intinya. Pria gurita itu sangat berpengetahuan dan berkata, "Ada banyak orang yang menginginkan jadi Lady Bone of the Spring God ini. Kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir." "Siapa kamu?" tanya Ye Chong. Manusia gurita berkata, "Saya adalah santo pelindung di sini. Nama saya Zixiang. Saya menamai tempat ini rumah harta karun King Luo. Ini adalah wilayah saya. Jika Anda ingin memasuki rumah harta karun King Luo untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus mengikuti instruksi saya, ikuti peraturanmu." Ye Chong bertanya sambil tersenyum, "Jadi, apa peraturanmu? Jika kamu ingin masuk, kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Jika kamu menjawabnya dengan benar, aku bisa mengizinkanmu masuk," kata Zixiang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika jawabannya salah? Kalau begitu, aku akan memakanmu," kata Zixiang. "Apakah itu Sphinx?" Ye Chong memikirkan binatang dalam mitologi asing. Zixiang berkata, "Namaku Zixiang, bukan Sphinx. Apakah kamu berani? Jika kamu tidak berani, kembalilah sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup,
Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan?" Hanya bertanya, "Baiklah, kalau begitu saya akan mulai mengajukan pertanyaan. Jangan menyesalinya, begitu saya mengajukan pertanyaan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Jika Anda tidak dapat menjawabnya, Anda akan mati," kata Zixiang. Ye Chong berkata dengan tidak sabar, "Mengapa begitu banyak omong kosong? Tanyakan saja." Zixiang berkata, "Oke, kalau begitu saya akan mulai bertanya." Ada seekor gajah melihat ke cermin, dan ternyata telinga kirinya tampak seperti sesuatu. Maaf, seperti apa rasanya? Ye Chong merasa geli. Di desa Xiaoye, bahkan seorang anak berusia 5 tahun pun dapat menjawab pertanyaan semacam ini. Ye Chong berkata tanpa berpikir, jawabannya sangat sederhana, seperti telinga kanan. Zixiang tertegun, "Apa, kamu menjawab pertanyaanku begitu cepat? Kamu orang yang sangat pintar." Ye Chong berkata pada Zixiang memuji dan jangan tidak merasa bangga. Kemudian, dia berkata kepada Zixiang, "Bolehkah saya pergi ke sana dan mengambil sesuatu sekarang?" Zixiang mengangguk tak berdaya dan berkata, "Tentu saja bisa. Tetapi Anda hanya dapat mengambil tulang wanita giok dewa musim semi, bukan benda lain. Tentu saja, jika kamu menginginkan hal lain, kamu harus menjawab salah satu pertanyaanku." Ye Chong tersenyum, "Tidak perlu." Dia tidak begitu tertarik pada hal-hal lain. Yang paling dia pedulikan adalah tulang giok wanita dewa musim semi. Zixiang tampak sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa pertanyaan keduanya pasti akan membuat pihak lain bingung. Namun dia tidak menyangka pihak lain akan menahan godaan tersebut dan tidak memberinya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kedua. "Sialan, jika aku menanyakan pertanyaan lain padanya, dia pasti tidak akan bisa menjawabnya," Zixiang bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Ye Chong sudah berenang ke sisi tulang gadis giok, dewa musim semi. Melihat tulang giok wanita dewa musim semi dari jarak dekat, mereka menjadi lebih mempesona. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi. Ini memang sebuah artefak. Pantas saja semua orang di reruntuhan dewa musim semi ingin memperjuangkannya. Kemudian, Ye Chong dengan hati-hati meletakkan kotak kristal yang berisi tulang-tulang wanita giok musim semi. Tuhan bersama-sama menjadi senjata ajaib luar angkasanya. Hal ini justru membangunkan Xin Xin, semangat ribuan bunga. Xin Xin berkata dengan heran, "Apakah ini tulang giok wanita dewa musim semi?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya tidak berharap Anda cukup berpengetahuan." Xin Xin mendengus, "Tentu saja, siapa saya?" Dia belum selesai berbicara. Dia tiba-tiba mencium sesuatu dan mengendus. "Tunggu, apakah ini bau biji kayu yang harum?" "Kiri, kiri, kiri," kata Xin Xin. Ye Chong tampak bingung, tapi tetap mengikuti instruksi Xin Xin dan berenang 3 meter ke kiri. "Ke kiri, terus berenang," Xin Xin mengarahkan. Tiba-tiba, dia berteriak, "Berhenti, ini dia." Kemudian, Ye Chong segera berhenti. Pada saat ini, ada kotak kristal di depannya, biji hijau tua. Di seberang kotak kristal dan danau, Ye Chong bisa mendeteksi aroma yang berasal dari bijinya. Aromanya sepertinya tidak tercium, tapi terasa. Berdasarkan ini saja, Ye Chong dapat menilai bahwa ini jelas merupakan hal yang baik. "Beri aku ini, berikan ini padaku." "Oke, bawa masuk, bawa masuk." Xin Xin tampak tidak sabar. Benih kayu harum ini mungkin bukan apa-apa bagi Ye Chong. Namun, untuk semangat bunga seperti Xin Xin, biji kayu yang harum lebih baik daripada ramuan berumur seabad. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu tidak mungkin. Saya telah berjanji kepada Anda bahwa saya hanya dapat mengambil satu hal. Oh, tolong, tolong bawakan saya barang ini." Xin Xin mulai bertindak genit. Pada saat ini, Zixiang yang berada tidak jauh juga merasakan kehadiran Xin Xin dan segera berenang. "Mungkinkah orang yang baru saja berbicara denganmu adalah roh 10.000 bunga?" Zixiang bertanya dengan heran, dengan ekspresi serakah di wajahnya tanpa disadari. Ye Chong memandang Zixiang dengan hati-hati dan bertanya, "Ya, apakah Anda punya komentar?" Zixiang menjilat bibirnya,
sudah menunjukkan keserakahan yang besar. Di sisi lain, Xin masih bertingkah genit dengan Ye Chong. Berikan saja padaku. Tolong, oke, tolong. Ye Chong akhirnya tidak tahan dengan kerja keras Xin. Jadi dia harus berkata kepada Zixiang, baiklah. Ini, saya masih menginginkan benda ini. Saya dapat menjawab pertanyaan Anda lagi. Ketika Zixiang mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Tetapi Anda harus tahu bahwa pertanyaan ini sangat sulit. Ya, jika kamu menjawab salah, kamu akan dimakan olehku. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tahu, tanyakan saja. Zixiang menambahkan, bagaimana kalau ini? Aku bisa memberimu kesempatan. Bagaimana kalau kamu memberiku roh 10.000 bunga dan biarkan aku memakannya, dan aku akan memberikan harta ini padamu. Ternyata Zixiang punya ide ini. Semangat 10.000 bunga adalah suplemen yang bagus untuk makhluk aneh seperti Zixiang. Mengonsumsi Xin dapat meningkatkan kultivasi Anda setidaknya selama 30 tahun. Xin menginginkan benih Zixiang, sedangkan Zixiang ingin memakan Xin. Xin sedikit takut saat mendengar ini. Dia berkata kepada Ye Chong, jangan biarkan dia memakanku. Jangan biarkan dia memakanku. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Zixiang, sebaiknya kamu bertanya. Kamu keras kepala, Zixiang mendengus, kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Zixiang bertanya, izinkan saya bertanya, siapa yang tidak datang ke rapat umum kebun binatang? Zixiang tampak bangga, dan rasanya Ye Chong tidak akan bisa menjawab. Ye Chong terdiam, dia tidak mengira itu akan menjadi pertanyaan sederhana. Saya pikir itu akan sangat sulit. Tentu saja gajah itu tidak datang. Bukankah dia sedang melihat ke cermin? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Zixiang memandang Ye Chong dengan heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertemu orang yang pintar. Kamu sangat pintar, bisakah kamu menjawab ini? Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan keterkejutan Zixiang, dan berkata sambil tersenyum, benih ini milikku. Setelah mengatakan itu, Ye Chong juga mengemasnya bibit kayu harum, bangun. Xin dalam senjata ajaib luar angkasa berteriak dengan penuh semangat. Wow, bagus sekali, aku sangat mencintaimu, saudara Ye Chong. Ketika Ye Chong hendak pergi, Zixiang tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak di wajahnya, tunggu sebentar. Ye Chong memandang Zixiang dan tidak panik sama sekali. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan menyesalinya? Zixiang berkata, tentu saja aku tidak menyesalinya. Kamu dapat mengambil harta itu. Tapi semangat 10.000 bunga harus diserahkan padaku. Zixiang masih mendambakan semangat 10.000 bunga. Tinggalkan dia dan biarkan aku memakannya. Dan kamu bisa pergi dengan selamat. Aku juga bisa memberimu 2 harta tambahan, kata Zixiang. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Kamu berani tidak setuju? Sudah kubilang. Akulah raja di sini, jika kamu berani tidak menaatiku, aku akan membiarkanmu mati. Jika kamu tidak menyerahkannya semangat ribuan bunga, jika kamu keluar, kalian berdua akan mati di sini, kata Zixiang. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar ini, Zixiang menjadi marah, mencari kematian. Saat dia berkata, 2 tentakel Zixiang tiba-tiba berayun ke arah Ye Chong. 2 tentakel setebal mulut mangkuk tiba-tiba tumbuh hingga beberapa meter panjangnya, dan ditarik dari kiri ke kiri menuju tubuh Ye Chong. Terdapat lendir yang sangat licin pada kedua tentakel ini, yang hampir dapat mengabaikan hambatan di bawah air dan sangat cepat. Ye Chong tidak peduli sama sekali, dia sedikit menyimpang dan menghindari salah satu dari mereka. Lalu, Ye Chong mengangkat tangannya, lalu meraih tentakel lainnya. Namun, lendir di permukaan tentakel sangat licin, dan Ye Chong hampir melepaskannya. Dia segera meningkatkan kekuatannya dan kemudian meraih tentakelnya. Kemudian, Ye Chong memanfaatkan tren tersebut dan membuang Zixiang sepenuhnya. Zixiang terbang lebih dari 10 meter di dalam air sebelum berhenti. Dia tidak menyangka Ye Chong cukup kuat. Zixiang mendengus dingin,
Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Bagaimanapun, Zixiang sangat fleksibel di dalam air, dia berbalik dan menendang kembali dengan 8 tentakel, seluruh tubuhnya seperti bola meriam, dan ditembakkan ke arah Ye Chong lagi. Dan ketika Zixiang mencapai Ye Chong, dia tiba-tiba mengeluarkan aliran tinta hitam dari mulutnya. Dalam sekejap, air di sekitar Ye Chong diwarnai hitam dengan tinta. Ye Chong tidak beradaptasi dengan lingkungan yang gelap dan suram ini sejenak. Tanpa memperhatikan, dia diserang oleh tentakel Zixiang. Dengarkan saja suara dong yang membosankan di bawah air. Tentakel gurita sangat kuat di bawah air dan mengenai perut Ye Chong, menjatuhkan Ye Chong mundur beberapa meter. Pada saat Ye Chong menstabilkan tubuhnya, Zixiang sudah menyerang lagi. Zixiang melepaskan 8 tentakelnya dan bergegas menuju Ye Chong dengan sangat cepat lagi. Kali ini, dia mengulangi trik lamanya. Saat dia mendekati Ye Chong, dia meludahkan aliran tinta hitam, yang langsung mewarnai lingkungan Ye Chong menjadi hitam lagi. Namun, Zixiang tidak mengerti Ye Chong. Bagaimana gerakan yang sama bisa berhasil 2 kali di depan Ye Chong? Pertama kali dia berhasil, itu bukan hanya karena Ye Chong belum siap untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, gerakan yang sama secara alami tidak lagi berhasil. Saya melihat Ye Chong memikirkan satu hal dan menggunakan kekuatan pembekuan elemen angin. Dalam sekejap, air di sekitar Zixiang membeku. Dan Zixiang juga membeku di balok es besar, tidak bisa bergerak. Es batu mengambang di sana, dan Zixiang berada di dalam es batu, terlihat sangat malu. Segera, tintanya encer, warna hitamnya menghilang, dan air di sekitar Ye Chong menjadi jernih. Perairan di sekitar Zixiang tidak mencair. Zixiang tidak bisa bergerak dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Ye Chong tersenyum pada Zixiang dan berjalan mendekat. Di bawah kendali Ye Chong, es menjadi lebih kuat dan kencang. Zixiang hampir tertekan dan berubah bentuk, terasa sangat sakit. Ia dengan cepat memohon belas kasihan, tidak, jangan aku salah, ampuni aku, selamatkan hidupmu. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan makan? Kita, tidak, aku tidak mau makan lagi. Aku tidak berani, kata Zixiang, bersambung.